Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, Mama dan Papa. Terima kasih sudah hadir di live IG Rumah Anak Cilandak pagi ini. Kita lihat dulu siapa yang akan bergabung hari ini, Mama dan Papa. Kita tunggu guru-guru dari RAC. Halo. Oh, hai. Sudah bersama kita ada guru-guru RAC. Selamat pagi, Mister dan Miss. Selamat pagi juga, Mama dan Papa. Miss Astrid sudah bersama kita ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Saya perkenalkan, saya Andita, Kepala Sekolah dari Rumah Anak Cilandak, Sekolah Alam Balita. Bersama saya sudah ada guru-guru dan juga psikolog, konselor dari Rumah Anak Cilandak. Saya sapa dulu Mama dan Papa yang masih baru join ya. Selamat pagi Mama Ajeng, selamat pagi Mama Panggrita, Yatiza. Halo, selamat pagi. Terima kasih yang sudah baru join. Ada Mama Ajeng. Halo, selamat pagi. Senang sekali ya, kita bersama-sama dengan Rumah Anak Cilandak hari ini mau belajar tentang parenting. Saya sapa sekali lagi ya. Selamat pagi menjelang siang, Mama dan Papa. Saya Andita, Kepala Sekolah dari Sekolah Alam Balita Rumah Anak Cilandak. Saya bersama guru-guru RAC hari ini dan juga Mama dan Papa. Dan juga ada konselor dari Rumah Anak Cilandak. Oh, halo Mama Kinandari sudah hadir. Hai. Miss Dita mau sapa dulu ya. Bagaimana kabar 3 bulan ini? Kita di rumah bersama balita kita. Pasti bingung ya, anak-anak sudah menyelesaikan pekerjaan sekolahnya, sudah diajak main, sudah diajak olahraga. Tapi bingung ya, apalagi yang kita mau kasih? Ujung-ujungnya anak-anak minta gadget, minta nonton TV. Nah, apakah itu baik? Nah, kita mau bertanya pada psikolog hari ini. Terima kasih semua sudah hadir. Halo. Pasti akan banyak ilmu baik tentang parenting pagi ini ya. Bersama saya sudah ada psikolog Astrid selaku dari konselor Rumah Anak Cilandak akan bercerita dan sharing-sharing untuk mama dan papa di rumah bagaimana cara mendampingi balitanya selama situasi pandemi ini. Itu ya. Nah, Miss Dita boleh tanya dulu ya. Miss Dita mau sharing sedikit. Miss Dita punya balita juga 4 tahun. Setiap pagi bangun pagi dia bertanya, apakah hari ini aku sudah boleh sekolah, Bu? Jam berapa virusnya pergi, Bu? Aku bosan sekali. Nah, pasti sama ya, dialami juga beberapa mama dan papa di rumah ya. Nah, ada orang tua murid yang bertanya, konsul pada Miss Dita. Miss Dita, kenapa ya? Anak saya tadinya semangat bikin tugas, sekarang jadi nggak mau, jadi males. Ada juga yang sampai demam, katanya. Gak enak badan, sumeng-sumeng. Terus diajak keliling-keliling sampai di depan sekolahnya gembira lagi, semangat lagi. Nah, itu kenapa ya? Apakah itu termasuk perubahan psikologis pada anak akibat dari situasi pandemi yang saat ini melanda dunia, bukan cuma di Indonesia? Nah, kita bisa bertanya nanti pada ahlinya, apakah anak itu juga bisa mengalami depresi atau stres akibat kejenuhan? Nah, apa ciri-cirinya dan bagaimana mengatasinya? Nah, kita bergabung yuk dengan konselor dari Rumah Anak Cilandak, psikolog Astrid Wine. Beliau juga certified therapy practitioner. Jadi nanti uh, bersama kita terus sampai di akhir sesi karena Miss Astrid akan memberikan demo permainan teraplay. Nah, kemarin ada yang bilang sama Miss Dita, wah pengen tahu nih teraplay kayak apa. Bisa kita terapkan di rumah ya. Nah, boleh juga nanti langsung bertanya lewat chat, nanti Miss Dita akan bacakan dan langsung dijawab oleh psikolog Astrid. Kita bergabung sama Miss Astrid dulu ya. Oke, kita tunggu Miss Astridnya. Halo Miss Astrid. Saya sambil sapa mama-mama yang baru hadir ya. Hai. Ah, Halo. Apa kabarnya Miss Astrid? Sehat? baik, Mbak. Apa kabar? Baik juga, luar biasa. Miss Astrid, tadi saya sudah sedikit cerita-cerita, sharing-sharing bagaimana menghadapi balita karena Miss Dita juga punya balita di rumah. Permasalahannya pasti sama dengan mama dan papa, beberapa mama papa di sana ya. Kita ini bingung dalam durasi sekian lama di rumah. Awal-awalnya mungkin senang lihat mama papa di rumah terus-terusan, tapi ini menjelang 3 bulan
kami pun bingung bagaimana memberikan kegiatan mereka kepada mereka gitu supaya nggak selalu larinya ke TV, ke gadget, atau ada juga yang menjadi perubahan emosi seperti itu. Nah, bersama kita Miss Astrid sudah join, ada guru-guru dari RAC, ada mama papa dari kelas bayi RAC, kelas kelinci kecil, kelas kelinci besar, dan juga mama papa di luar sana yang ingin banyak belajar tentang parenting, bagaimana mengatasi situasi seperti ini, gitu Miss. Apa sih ciri-ciri anak-anak balita kalau lagi jenuh, Miss? Silakan Miss Astrid. Eh, Ciri-ciri anak balita kalau lagi jenuh tuh sebenarnya sama dengan kita ya, kurang lebih. Jadi mungkin kalau lagi jenuh ya uring-uringan, terus cari perhatian ke kita. Lalu juga dia jadi nggak fokus ya, jadi halo Miss Uli. Jadi kita anak tuh kalau kalau bosen jadi akhirnya nggak fokus, kegiatannya nggak terarah. Jadi bisa juga kalau misalnya bosen terus dia nangis atau jadi ngambek ke kita, ingin diberikan penenangan atau stimulasi yang membuat dia kembali terregulasi. Jadi kondisi tubuhnya kembali terregulasi lagi. Seperti itu. Oke, boleh dijelaskan Miss Astrid mengenai apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Ada juga istilah cabin fever pada dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Boleh dijelaskan? Iya, jadi kalau cabin fever itu biasanya ada pada orang-orang dewasa yang memang hidupnya sendiri, Mbak. Jadi tinggalnya di dalam cabin, jadi kayak kos-kosan atau apartemen gitu ya. Terus mereka merasa jenuh sekali karena terisolasi dalam ruangan kotak gitu, rumah mereka. Tetapi kalau pada anak-anak tidak dikenakan istilah cabin fever, lebih dikenakan pada istilah jenuh aja. Karena memang cabin fever sendiri sebenarnya term untuk kejenuhan pada orang-orang dewasa yang tinggal sendirian di sebuah kotak gitu ya. Nah, kalau anak-anak ya akhirnya kita bilangnya termnya pakainya jenuh. Jadi kalau anak-anak jenuh di dalam rumah aja, kegiatan keluarnya atau eksplorasinya menjadi terbatas, akhirnya anak jadi jenuh rewel, terus nggak fokus, kegiatan jadi tidak terarah, rumah mungkin jadi berantakan gitu ya, cari gara-gara, cari perhatian gitu, karena sebenarnya lagi pengen melakukan sesuatu yang nggak melulu itu terus. Lalu sebenarnya ketika yang jenuh itu juga sebenarnya nggak cuma anak-anak, kita juga jenuh. Jadi orang tua juga punya emosi-emosi yang negatif gitu ya. Dan sebenarnya emosi-emosi ini sangat boleh terjadi di dalam diri kita, Mbak. Jadi baik kita atau anak tuh boleh merasa jenuh, boleh merasa kesal, merasa marah, merasa aduh stres gitu ya dengan kondisi ini. Cuma pengekspresiannya itu yang memang masih perlu kita pelajari, gimana ekspresi jenuh ini boleh diarahkan pada anak-anak, terus kita bantu supaya dia bisa memecahkan perasaan jenuh ini, supaya nggak berkepanjangan gitu jenuhnya. Oke, jadi sebetulnya wajar dan boleh ya mereka itu Boleh. perasaan jenuh. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menyalurkan mereka mengekspresikan rasa itu gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua bagaimana membantunya? Kalau misalnya kejenuhan itu mereka menjadi tantrum, ngamuk, yang tadinya kalem gitu ya, tiba-tiba kayak ngamuk aja sampai orang tuanya bingung ini apa, diajak ngomong udah nggak bisa. Tetapi ditanya kamu kenapa juga dia nggak bisa jawab. Kadang seperti itu kan. Atau ada juga yang kebalikannya kali ya, Miss, yang tadinya aktif tiba-tiba dia murung, diem gitu, kayak orang kayak sedang sakit tapi badannya baik-baik aja gitu. Itu apakah juga? Ya, jadi kalau misalnya kita melihat emosi anak, kita perlu cek dulu apa ya yang kira-kira menyebabkan dia memiliki perubahan emosi ini. Jadi bisa jadi alasannya tidak hanya jenuh semata. Apa sih yang membuat ia mengalami perubahan emosi ini, yang tadinya riang kok jadi pendiam sekarang?
Atau yang biasanya jarang nangis atau nggak pernah marah-marah, sekarang lebih sering nangisnya atau marah-marah terus. Jadi kita bisa lihat apakah perubahan ini benar-benar signifikan. Sehari 2 hari tuh kok gini ya, biasanya dia nggak seperti ini. Nah, kalau kita bisa melihat perbedaannya, jadi kita bisa mengetahui apa yang bisa dapat kita lakukan. Biasanya kalau anak memiliki emosi negatif, kita ada istilahnya HALTS gitu ya. HALTS tuh H untuk, ini bahasa Inggris, H tuh untuk hungry, jadi mungkin anak lapar, ya. Hai, terima kasih telah membuat Sabtu menjadi riang ya. Jadi hungry, anak menjadi lapar. Lalu HALTS A, angry, apakah dia marah, gitu ya, hungry. Terus angry. Nah, terus L, apakah dia lonely? T, apakah dia tired atau tired, capek? Nah, S-nya nih ada 3. HALTS, S-nya ada 3. S, apakah dia stres, gitu? Tiba-tiba terjadi satu bunyi yang sangat besar di dalam rumah, jadi dia jadi stres. Apakah dia sick, sakit? Atau S, serius, terlalu serius. Nah, anak tuh kalau kondisinya menjadi terlalu serius, dia juga jadi mengalami perubahan emosi yang bisa negatif gitu. Jadi ini kita harus lihat anak saat mendapati emosi negatif ini, apa sih yang terjadi di dia. Jadi kalau kita tahu, oh dia ngerungkel gitu, ternyata lapar gitu kan. Kita juga kalau lapar kan jadi kalap gitu ya. Jadi ya solusinya memang akhirnya iya dikasih makan gitu kan. Aku lapar, minta dibikinin spaghetti, padahal udah tahu malam-malam gitu ya Mbak ya. Jadi ya udah kita kasih makan gitu. Jadi ada sinyal-sinyal yang memang diberikan pada anak. Dan pada anak balita ataupun tadi ada pertanyaan apakah termasuk juga 6 tahun, bisa gitu ya. Anak 6 tahun, anak 7 tahun, bahkan kalau kita pun sebenarnya itu bisa diaplikasikan pada kita. Pada saat emosi kita lagi negatif tuh kita, kenapa ya? Apa karena kita lagi lapar? Apa karena kita lagi capek? Gitu kan? Capek kan kadang-kadang jadi lebih sensitif juga. Atau kita lagi hormonal gitu. Apa kita juga lagi sakit? Jadi kita perlu peka terhadap indikator perubahan emosi kita. Oke, berarti bagaimana kita tahu solusinya itu kita cari sebabnya dulu ya Miss ya. Nah sebabnya itu bisa dilihat dari health itu tadi ya. Health itu kalau di Indonesia kan berarti mama papa dan harus lihat ciri-ciri apakah dia lapar, satu ya. Apakah dia angry, marah karena sesuatu. Sorry Mbak, A-nya attention. Apakah dia mencari perhatian? Cari perhatian. Attention ya. Oke, berarti sebab-sebabnya karena dia lapar, karena dia sedang cari perhatian, mungkin situasinya mama lagi kerja di rumah, mama dan papa kerja di rumah, lagi di depan laptop, dia cari perhatian gitu ya, itu bisa jadi dia marah. Lalu, apa tadi L-nya? Lonely, kesepian. Oh iya, lonely, kesepian ya. Nah, kesepian ini bisa ketika mama dan papa di rumah tapi perhatiannya dengan pekerjaan, dia merasa sendiri ya, merasa sepi. Atau yang dia merasa kangen sama teman-temannya, dia kesepian gitu kan ya Mbak? Iya, itu juga lonely ya. Iya. Terus capek ya, tired tadi. Capek itu mungkin capek karena anak tuh kalau capek jadi ngerungkel, kurang tidur siang tuh dia biasa jadi lebih mudah cranky. Capek kurang tidur siang atau kebanyakan main. Lah ya. Iya. Kalau misalnya dia udah terlalu banyak main, terus nanti kita lihat deh dalam permainannya tadinya dia baik-baik aja kok, sekarang dia jadi ngajak ribut kakaknya, ngajak ribut adiknya. Oh pokoknya tiba-tiba jadi
susah gitu ya diatur. Jadi ya itu Itu tandanya, oh nih kamu capek nak, kamu capek, yuk kita istirahat yuk gitu. jadi kita harus tahu tuh ini sebab-sebabnya apa gitu ya. Terus satu lagi ini dia Iya, lagi stres, apalagi sakit. stres Ya. atau terlalu serius. Jadi Terus serius kita tuh gimana nih maksudnya? Anak kita orang tuanya kurang playful. Jadi kamu makannya yang benar, itu tumpah, itu kamu makannya pegangnya salah, nggak boleh pakai sendok kiri. Ini kamu makannya terlalu terburu-buru, pelan. Ini jadi semuanya dibikin serius gitu. Jadi kurang playful. Oh, kurang playful. Jadi, oke. Jadi karakter orang tua yang serius, dua-duanya serius, akhirnya selalu bicaranya kepada anak ada penertiban ya. Disemprit, Iya. salah terus gitu Iya. ya. Jadi buat anak, Prit. Iya. salah dikit semprit. Terus anaknya ngajak bercanda sedikit juga orang tuanya kayak, enggak, ini nggak lucu ya. Ini nggak lucu, mama lagi nggak bercanda. Gitu. Jadi, aduh, serius nih, terus dia, ya. Jadi anak bisa tertekan dengan situasi itu ya. Oh iya, wah ini Iya. kode buat mama dan papa. Kalau mama dan papanya juga mengalami kejenuhan yang sama, bisa jadi itu terjadi ya, Miss, tanpa disadari. Iya. Mama udah gak mau bercanda lagi nih, karena mama sendiri sudah capek gitu ya. Itu harus betul-betul untuk orang tua yang punya balita harus betul-betul bisa memanage hati, gitu ya, Miss ya. Iya. Kalau Tidur misalnya, siang, kalau matanya kebuka, nanti mama cubit gitu. itu nggak boleh ya, jangan Nggak seserius boleh itu. terlalu serius. Ya. Jadi boleh serius tapi jangan terlalu serius. Oke, jadi baiknya kita memahami kondisi anak, mereka itu sudah dalam situasi yang nggak enak di rumah, bosan di rumah, nggak ketemu teman. Jadi baiknya mama dan papa tidak nambahin situasi menegangkan gitu ya, Miss ya, pesannya ya, Miss ya. Iya. Lebih playful lah, lebih Jadi playful gitu ya. iya. Jadi tetap disiplin, tetap tegas, aturan yang diberikan jelas. Cuma Seimbang dengan mainnya. enggak ya nggak menyeramkan gitu. Kita memberikan semua aturan-aturan ini. Jadi mungkin bisa agak sedikit longgar lah dengan situasi sekarang. Agak berantakan dikit, agak salah-salah dikit, ngasih taunya mungkin nggak yang semprit, nggak strict gitu ya. Ngasih taunya yang lebih playful gitu ya, Miss ya. Iya, atau maksudnya disiplinnya nggak longgar. Tetapi cara kita mengatakannya nggak perlu dengan serius. Kalau emang nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Jadi kita bilang, ya nggak bisa nak gitu. Justru kadang-kadang kan lebih tanpa harus marah-marah, tetapi disiplin bisa diberikan tegas, itu kadang seringkali malah menjadi lebih firm ya, lebih aturannya tuh lebih tegak. Oke, iya. Oke, nanti mama dan papa bisa langsung bertanya. Nanti sesi setelah ini kita ada tanya jawab. Boleh silahkan langsung chat pertanyaannya, nanti dibacakan. Nah, Miss Astrid, ini ada pertanyaan dari Mama Gisel, anaknya 24 bulan. Boleh atau tidak ya, anak nonton YouTube melalui TV, bukan HP, layar kecil tapi TV gede, karena jenuh, hanya bisa main di dalam rumah dan halaman aja, di halaman rumah aja, itu gimana, Miss? Boleh tidak? Nah, boleh Mama Gisel, boleh nonton YouTube melalui TV, bahkan lebih menyenangkan karena layarnya lebih besar ya. Jadi untuk mata pun sebenarnya lebih aman, nggak harus dipicing-picingin lewat handphone. Lalu kita bahkan bisa nontonnya bersama, jadi kita bisa ikut nonton apa yang menjadi kesukaan anak dan kita bisa menikmati tontonan TV tersebut. Yang menjadi perhatian itu sebenarnya waktunya diusahakan jangan terlalu lama gitu, sampai lebih dari 1 jam terus nonton TV. Jadi kalau bisa dalam menonton layar elektronik, mau TV, mau gadget, tab, apapun, itu lebih baik dalam waktu yang pendek-pendek. Gitu. Jadi dipotong pendek-pendek. Ibaratnya kayak kita makan coklat ya, jangan langsung 1 bar gitu dimakan. Tapi kita makan satu kotak, 1 bar ya. Maksudnya jangan langsung makan 1 full panjang, tapi makanlah 1 bar gitu. Itu akan lebih baik untuk
konsentrasi anak sebenarnya. Terus kalau misalnya selama di rumah ini memang kompromi yang paling besar tuh biasanya di penggunaan layar gadget. Karena nggak cuma anak, kita juga kan terjadi penambahan penggunaan layar gadget. Kita kerja work from home, itu pakai laptop gitu. Jadi dari contoh aja anak bisa melihat bahwa kita berhadapan dengan layar lebih sering. Pastikan yang dia tonton itu bisa kita ambil jadikan kegiatan. Misalnya dia menonton Kakak Diana gitu ya. Nah, Kakak Diana itu lagi main apa? Misalnya dia lagi menunjukkan permainan masak-masakannya. Jadi abis itu kita bilang, kita seperti Kakak Diana, yuk kita masak sesuatu. Kita bikin kue. Jadi dari apa yang ditonton, itu kalau bisa kita integritaskan, kita tarik sarinya apa yang kita bisa pelajari di hari itu. Jadi kan itu menjadi pengganti waktu screen time ya. Seperti itu. Jadi kayak materi belajar ya, Miss. Kita tonton sama-sama yuk. Habis itu terjadi komunikasi sama orang tuanya tentang materi di tontonan itu. Terus kita lakukan yuk sama-sama. Gitu ya. Jadi anak-anak akan lihat. Oke. Tapi ingat ya, jangan terlalu serius. Jadi kalau akhirnya nontonnya emang untuk hiburan aja juga nggak apa-apa. Gitu. Oke. Yang penting playful. Dan durasi 1 jam 1 hari screen time ya, Miss ya? Dibagi-bagi dalam 1 hari gitu ya? Kalau screen time itu menurut American Psychiatrist Association sehari itu sebaiknya nggak lebih dari 2 jam total. Total, oke. Total nggak lebih dari 2 jam. Dan itu semuanya ya, jadi TV, gadget itu semuanya udah digabung. Jadi bukannya TV 2 jam, handphone 2 jam, film 2 jam, bukan ya. Ini semuanya digabung. Oke. Berarti kalau biasanya per program itu kan tayangan 30 menit ya, Miss. Nah, itu bisa satu program tonton 30 menit selesai, nanti siang lagi, nanti sore lagi yang lain gitu ya. Dibagi-bagi seperti itu. Iya, Oke. Semoga bisa menjawab Mama Gisel ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mama Kinan Damien, usia anak 12 bulan. Sejak Februari kemarin, si kecil tidak pernah main lagi sama teman-temannya. Setiap hari hanya sama mama dan papa aja. Apakah ini akan mempengaruhi skill sosial dia nanti, Miss? Oke, jadi yang pertama, cek anak masih bisa diajak jalan-jalan keliling kompleks nggak? Kalau dia bisa diajak jalan keliling kompleks, kan dia masih bisa tuh mendapatkan outdoor activities. Gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau kita cek tetangga kita, ada nggak di tetangga yang memang ada anaknya? Yang seumuran dia? Tetangga boleh. Ya. Tapi boleh kita gitu ya. Apa? PSBB, Miss. Selama PSBB ini yang penting satu teman gitu ya, nggak berkelompok rame-rame gitu, lebih aman ya. Iya, jadi kita bisa berjemur bersama gitu ya. Oh, bisa main di luar. Jalan. Iya. Berjemur. Jadi kita juga bilang ke anaknya jangan bilang, yuk kita main di luar. Kita bilang aja, yuk berjemur di luar. Jadi kegiatan permainannya pun biasanya permainan-permainan yang memang aktivitasnya tidak tinggi, tetapi kan dalam otaknya udah berjemur, jadi duduk-duduk, ngobrol, mainnya juga yang energinya tuh tenang gitu ya, energinya rendah. Jadi untuk situasi saat ini di mana banyak virus masih aman lah ya, karena di luar ruang, tapi tetap bisa ketemu teman gitu ya, Miss. Oke. Iya. Lalu cek juga ada nggak secara berkala, misalnya kita per 2 minggu kita mengunjungi saudara yang memang ya udah itu aja yang kita kunjungi. Yang dipastikan saudara yang memang seumuran. Iya, iya. Oke, seumuran dipastikan aman dan itu aja. Jadi tetap dia punya berinteraksi dengan lebih selain dari mama dan papa gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab Mama Kinan. Ya. Misalnya Astrid, Mbak, belajar online juga ya? Belajar online kan ketemu sama teman-teman screen time tuh. Ya, itu juga termasuk dia berinteraksi ya. Jadi disarankan ketika sekolahnya memberikan kelas online itu mama papa mendampingi anaknya ya. Oke, Miss Astrid, tadi Mama Kinan bertanya kalau lebih dari 2 jam, apa efeknya screen time? Jadi kalau lebih dari 2 jam, sebenarnya perlu dilihat ke anak kita.
Jadi biasanya kalau lebih dari 2 jam akan ada tanda-tanda kecapean karena dari mata gitu ya. Dan juga mungkin akan memperlemah otot mata. Lalu juga postur tubuhnya kalau lagi menonton seperti apa, apakah nontonnya bungkuk, jadi lebih untuk kesehatan fisik. Fisik ya lebih. Lalu juga ya, lalu kalau misalnya lebih dari 2 jam, yang dikorbankan sebenarnya waktu pengganti yang lain. Waktu pengganti yang lain yaitu adalah dia belajar kapan dia tidur, dia makan. Jadi regulasi diri sebenarnya, regulasi diri. Jadi pada saat kita memberikan waktu nonton, sebaiknya memang ada jadwal keseharian yang tetap. Jadi anak bisa memprediksi, oh ini waktunya nonton, oh ini waktunya makan, oh ini waktunya sekolah online, oh ini waktunya berinteraksi sama papa atau mama setelah papa atau mama kerja di rumah gitu. Jadi dengan kita membuat jadwal harian ini, kita jadi kira-kira tahu batasan waktu untuk anak, dan anak jadinya mengerti ritmenya. Jadi terprediksi sehingga akhirnya fokusnya menjadi lebih baik, regulasi dirinya lebih baik, kecemasannya dia jadi lebih teratur, lalu perilaku emosinya juga berkurang. Karena dia lebih bisa memprediksi, oh keseharian saya nih jadwalnya apa aja. Gitu sih Mbak. Oke, berarti manajemen waktu, jadwal kegiatan, itu penting sekali ya, Miss. Hubungannya dengan itu tadi ya, emosi-emosi itu ya. Ketika misalnya orang tua tidak membuat jadwal khusus, hari ini apa, besoknya apa, anak juga jadi bingung ya, dia mau bikin kegiatan apa. Screen time-nya berubah-berubah, jam makan berubah-berubah, jam tidur berubah-berubah gitu jadinya ya. Iya, karena kan kita pikir oh di rumah aja, jadi bisa seenaknya gitu ya, di rumah aja suka-suka mau makan kapan aja, ini belajar kapan aja. Justru itu malah jadi nggak sehat. Jadi yang pertama pastikan dia aman. Berarti kan aman, oh udah di rumah kita jaga kebersihan, higienitas, oke anak aman. Yang kedua, fungsi diri, keberfungsian diri, baik kita sebagai orang dewasa dan anak itu bagaimana? Apakah kita punya jadwal keseharian yang membantu regulasi diri kita? Ini penting sekali untuk kita tidak jatuh ke kondisi yang tadi itu Mbak, kondisi mood rendah, ya gejala-gejala depresi gitu ya. Oke. Berarti penting sekali ya mama papa di rumah bikin manajemen waktu. Kalau perlu bantuan dengan tulisan, nggak apa-apa kita buat mamanya, jadi tahu oh besok dia punya jadwal ini, besok dia jam sekian abis makan pagi ada kelas online misalnya, abis itu misalnya main ke tetangga atau pagi-pagi olahraga atau apa, itu dibikin ritme yang rutin gitu ya Miss ya. Nah Miss, kalau misalnya anaknya gimana Miss? Kadang-kadang kita udah jadwalin nih, terus nggak mau dia ikut kelas online, atau lagi nggak mau jadwalnya misalnya 30 menit menyelesaikan tugas, ini jadwalnya menyelesaikan tugas gitu, udah dikasih jadwal sama mamanya, tapi dia menolak, dia pilih misalnya aku mau yang lain gitu, itu gimana? Iya, jadi kita coba cek apa yang membuat dia nggak mau. Jadi kita bisa tanya apa yang membuat kamu tidak mau. Kalau kamu tidak sekolah online, nanti kamu ketinggalan nih yang ini mau dikerjainnya kapan jadinya? Kalau ini. Jadi kan kita akhirnya mengajarkan mengenai aturan dan konsekuensi gitu ya. Konsekuensi itu bukan hukuman ya. Jadi konsekuensi itu kalau kamu nggak melakukan sesuatu yang ini, nanti ada ini nih yang muncul gitu. Jadi ada sebab akibat. Misalnya, oh kalau kamu nggak belajar online yang hari ini kan akan membuat prakarya, misalnya prakarya membuat rumah. Nanti kita jadi nggak kelewatan yang membuat rumah ini. Nanti kita mau buat rumahnya kapan? Gitu. Jadi kita tanya aja ke anak. Jadi kita tanya kayak kompromi. Kalau misalnya dia bilang ya udah aku mau bikin tapi abis makan misalnya, atau tapi abis aku main sepeda misalnya. Jadi kita kayak kompromi gitu boleh? Nah, jadi ini balik lagi ke aturan. Jadi pastikan anak memang
melakukan aturan-aturan yang memang dia butuhkan. Jadi kalau kita lihat, oh karena dia sebenarnya lagi uring-uringan, emang bosen banget, oke deh kita bilang aja, oh ya udah hari ini kita misalnya nggak sekolah. Tapi kalau kita tahu dia sebenarnya males, ya udah mau kabur-kabur aja gitu ya, karena nggak mau, kok mau. Nah itu kita bisa bilang, oh ini kamu perlu ini kita beresin aja, ini cuma sebentar kok 30 menit, mama temenin kamu, biar nanti abis ini kita bisa main sepeda. Gitu. Jadi anak sebenarnya dibantu untuk mengikuti jadwal hariannya gitu. Jadi kita perlu melihat sebenarnya perlu peka anak pada saat itu butuhnya apa. Apakah memang struktur yang lebih tegas atau memang oh ya break dulu sebentar seperti itu. Oke, jadi tarik ulur ya. Tetap kembali lagi orang tua harus juga melihat, mengajari anak tentang aturan gitu ya Miss ya. Dilatih dari kecil, ada konsekuensi kalau kamu nggak ngerjain, nanti jadi numpuk atau apa gitu ya. Lalu misalnya ya udah kita selesaikan kelasnya atau kita selesaikan tugasnya, nanti main abis ini sama mama gitu ya. Itu bisa ya. Iya. Oke. Miss, ini ada lagi yang bertanya, Mama Arsyanda, anaknya 21 bulan. Apakah anak balita 21 bulan laki-laki sekarang dia punya kebiasaan memukul dan melempar? Apakah itu bisa jadi salah satu faktor karena jenuh? Mungkin masuk salah satu itu tadi ya, health ya. Atau karena pola asuh yang salah, gimana gitu? Jadi anak usia 21 bulan atau anak-anak biasanya tidak punya kebiasaan memukul atau melempar kalau tidak ada contoh yang dia pernah lihat. Jadi kalau misalnya mungkin dia pernah lihat di YouTube gitu ya, atau dia pernah lihat di tetangga, mungkin dia tidak melihat di kita, atau mungkin dia secara tidak sengaja melempar barang, terus pada saat dia melempar barang itu, terus kita yang, jangan gitu, dan buat dia kayak, menarik ya, saya dapat perhatian gitu, jadi diulang lagi sama dia gitu. Jadi biasanya akhirnya memunculkan tingkah laku ini, memukul atau melempar. Nah, jadi kita cek anak memukul atau melempar apakah memang untuk mencari perhatian kita, dia jenuh terus dia cari perhatian dengan pukul atau lempar, atau memang dia punya agresi gitu ya, dia kesel sama kita terus kita dipukul atau kita dilempar gitu. Nah, manapun itu sebenarnya kita nggak mau menumbuhkan kebiasaan ini, Mbak. Jadi kebiasaan memukul atau melempar memang tidak baik. Jika demikian, yang bisa kita lakukan pada saat kita memang bisa cegah sebelum dia melakukan pemukulan atau pelemparan itu baik. Jadi pada saat kita lihat nih dia mau pukul terus kita bilang, hey tos gitu. Jadi kayak bisa kita tiba-tiba ajak bercanda, halo cilukba gitu. Jadi dia tiba-tiba ke distract terus nggak jadi marah, itu bisa. Atau kalau misalnya dia lagi mau pukul atau lempar, akhirnya kita bilang, kamu tidak bisa pukul, kamu tidak bisa lempar, kamu lagi marah ya, pasti kamu marah banget nih. Terus tangan anaknya kalau dia mau pukul kita turunin gitu ya tangannya, terus kita peluk supaya dia enggak pukul kita atau enggak melempar ke kita. Jadi kita harus menunjukkan sebagai orang yang lebih kuat. Kita tidak mengeluarkan gestur seperti pada saat dia memukul atau melempar, terus kita, aduh sakit, mama jadi sakit nih, gitu. Kadang-kadang kan kita suka bermain seperti itu ya, kita bilang, aduh sakit. Nah itu, terus nanti anak ketawa gitu. Jadi sebaiknya kita nggak membiarkan itu. Jadi kita bilang, aduh ini sakit sayang, kita nggak pukul ini seperti ini lagi ya. Nah, di waktu yang lain, kita kasih pujian pada tingkah laku dia yang baik. Jadi, mau tingkah laku yang buruk atau tingkah laku yang baik, semuanya itu adalah perhatian, respon dari kita terhadap tingkah lakunya. Jadi, kita berikan perhatian juga pada tingkah laku yang baik, sehingga tingkah laku yang baik, kebiasaan yang baik, itu lebih sering diulang, ketimbang kebiasaan memukul atau melempar. Lalu, berarti kan, kita juga tahu anak kita punya energi yang cukup besar nih. Jadi kita siapkan, alokasikan waktu di mana dia bisa mencurahkan juga energinya dia nih
ketimbang memukul atau melempar, kita coba dia ajak masak, bikin donat, di mana tepungnya tuh bisa dia pukul-pukul. Atau kita ajak berkebun, di mana tanahnya bisa diremas-remas. Atau kita ajak dia menendang bola, supaya dia bisa nendang bola dengan keras. Jadi kegiatan energi tingginya itu diarahkan ke kegiatan yang lebih positif. Lebih positif, yang mengeluarkan banyak tenaga ya, permainan-permainannya ya, bentuk bermainnya. Oke, berarti kalau kita tahu anak kita energinya besar seperti itu, kita jangan jadwalkan dia hanya main di rumah, duduk dengan gadget, main puzzle, gambar. Mungkin bosan kayak gitu ya, Miss ya. Jadi satu hari harus dikasih durasi dia di luar bermain, supaya energinya berkurang gitu ya, Miss ya. Atau mungkin bisa juga dilihat sebabnya ya, mungkin Mama Arsyanda bisa melihat dari ciri-ciri hal itu tadi ya, Miss ya, yang membuat dia berekspresi seperti itu, mukul, marah itu salah satu nggak dari hal itu tadi gitu ya, Miss ya. Mungkin ini juga sama terkait dengan pertanyaannya Mama Kalandra ya. Kadang-kadang dia marah berteriak gitu. Apakah ini normal, fase tumbuh kembang yang normal gitu? Dia berteriak-teriak, mungkin kayak tantrum nggak? Sama dengan jadi kalau anak berteriak, pemarah gitu ya, dan disebut sebagai tantrum itu wajar untuk usia 1,5 sampai 4 tahun. Jadi sebenarnya usia anak-anak kecil PAUD ya, 1,5 sampai 4 tahun. Mengapa wajar? Karena yang pertama terbatas kemampuan bahasanya dia. Jadi dia mau ngomong ke kita juga, dia nggak ngerti mau ngomong apa. Kita juga nggak ngerti kamu nih sebenarnya gimana sih maunya kamu gitu. Jadi sebenarnya karena masalah komunikasi, terus akhirnya anak jadi marah, kesel, dan berteriak ke kita karena dia frustrasi. Yang kedua, karena ketika dia akhirnya stres, marah, dia balik ke fase dia yang sebelumnya, yaitu fase bayi. Bayi di mana ya kalau dia mau ngomong ke kita ya dia nangis gitu ya. Gitu kan, nangis dan teriak. Jadi ini yang membuat kenapa anak usia 1,5 sampai 4 tahun itu masih masa yang wajar untuk dia memunculkan tingkah laku tantrum, seperti berteriak atau pemarah. Nah, ini juga penanda untuk kita sebagai orang tua membantu menenangkan anak. Jadi yang pertama adalah membantu menenangkan anak dan membantu menerima bahwa anak marah atau berteriak. Jadi kita bilang kamu marah sekali ya, kamu berteriak. Notif perasaan. Ya, notifikasi. Terus kita peluk. Hindari mengancam. Hindari balas berteriak atau balas memukul gitu ya, kalau dia marah atau teriak. Dan hindari mengiming-imingi. Jadi yang bisa kita lakukan, ya memang kita tenangkan. Kadang-kadang kalau dia sampai nangis, memang yang dia butuhkan sebenarnya untuk mengekspresikan emosi yang mengganggu dirinya. Jadi dengan kita hadir bersama dia dan membuat ya nggak apa-apa kamu marah boleh gitu, nangis aja nggak apa-apa. Terus kita usap-usap, terus kita bantu dia tarik nafas, buang, terus kita kasih air minum, atau kemudian kita ajak dia keluar ruangan. Biasanya kalau pindah ruangan tuh membantu dia jadi lebih merasa nyaman ya. Jadi enggak tetap ada di situ. Ya, jadi dengan kita membantu menenangkan diri dia, akhirnya dia jadi tahu bahwa oh, setelah saya marah atau setelah saya teriak tuh saya bisa tenang kembali loh. Gitu. Karena dalam diri anak sebenarnya belum ada kemampuan untuk menenangkan diri. Jadi dengan kita membantu anak menenangkan diri, ya. Jadi anak belajar sekalian belajar cara menenangkan emosi dirinya. Iya, jadi anak jadi belajar. Tapi kalau kita bilang diam sekarang, kamu diam gitu. Jadi anak akhirnya dia belajar untuk menenangkan dirinya sendiri. Jadi dia mungkin tarik nafas gitu ya. Jadi dia akhirnya belajar mandiri, tapi mandiri secara agak dipaksa untuk dia harus menenangkan diri tanpa bantuan orang tuanya. Nah, ini bisa membuat
ini bisa membuat anak, Luka hati ya. mama, iya, mama nggak paham nih atas sakit hati saya. Ya udah, mulai sekarang saya urus diri saya sendiri, saya urus sakit hati saya sendiri. Jadi nanti dia juga jadi susah nurut sama kita, gitu. Karena dalam emosi terburuknya kita nggak nerima dia, gitu. Oke, jadi itu penting ya, apa yang kita tanam ketika dia lagi emosi itu bisa pengaruh ke karakter dia besar nanti ya, kalau dia merasa Iya, diabaikan perasaannya jadinya ya. Oke, jadi yang harus kita perhatikan mungkin buat Mama Kalendra dan juga mama-mama yang lain, kita perhatikan ketika anak sedang marah seperti itu, berteriak, itu hal yang wajar, tapi kita harus bantu dia cara mengontrol emosinya. Kita iya, perlu tidak boleh memberi ancaman, tidak boleh membalas hal yang berteriak yang sama, sekalipun mama sedang emosi, mungkin mama juga harus tarik nafas dulu gitu kali ya, biar bisa menghandle, membantu anak menyelesaikan emosinya. Dan kita notifikasi ini merasa marah gitu misalnya, merasa marah, lalu harus bagaimana menenangkan diri. Dan selebihnya selanjutnya itu komunikasi ya Miss ya, supaya anak biasa iya. menceritakan apa sebab marah gitu ya, dan dia maunya apa. Jadi komunikasi sangat penting dilatih di ya Miss ya. Oke, Kita pertanyaan. kita juga bisa marah gitu sama anak kita. Bukan berarti kita nggak boleh marah ya. Kalau kita kesel kan kita juga bisa marah sama anak kita. Tetapi marah kita memang bukan marah yang memang memberitahu apa yang membuat kita kesal gitu. Jadi kita bukan yang melabel, kamu nih dasar anak siapa sih? Kamu bukan anak mama nih gitu. Jadi bukan yang melabel gitu ya. Tetapi kita bisa bilang, mama nih lagi marah sama kamu. Tunggu, mama butuh waktu nih untuk menenangkan diri gitu. Jadi kita boleh marah. Kita boleh bilang juga ke mereka ya bahwa aduh mama lagi marah nih, mama mau diam dulu sebentar gitu. Jadi anak juga lihat ya, nih mamanya juga jadi Iya. ikutan emosi. Emosi orang dewasa kayak gitu gitu ya. Dan ada waktu mama menenangkan, dia lihat prosesnya, ketika mama tenang mama kembali memeluk anaknya dan minta maaf. Itu penting ya Miss, saling meminta maaf. Oke, Meminta oke. maaf ya kalau ada salah, minta maaf. Kalau nggak ada salah ya nggak minta maaf. Kadang mama juga tanpa sadar loh Miss, berteriak juga, kelepasan ya, kelepasan dan Hmm. hati-hati. Hmm. Oke, oke. Nah, pertanyaan terakhir ya, Miss. Miss, tadinya anak saya rajin bikin. Oh, ini yang tadi sempat Miss Tita opening. Ada yang share ke Miss Tita. Tadinya rajin bikin tugas sekolah, sekarang kok nggak mau. Lalu pas ketemu teman di kelas online, dia mau ketemu, tapi ketika lihat teman-temannya malah nangis, sedih, pengennya sekolah aja yang nggak pakai TV, gitu, seperti itu bilangnya. Itu apa yang harus dilakukan kita ya, Miss? Apakah kita Ya, ya jadi berarti berarti kan sebenarnya dia tadi ya lonely gitu ya. Dia kesepian pengen ya? ketemu teman-temannya. Iya, jadi kita bisa peluk dia, kita bilang, oh kamu kangen ya, kamu kangen sama sekolah, sama teman-teman. Terus Hmm. sesudah dia tenang kembali, kita bisa mungkin jadwalkan datang ke sekolah, tapi hanya lihat dari luar gitu. Oh, Atau iya, iya. misalnya kita pergi janjian sama teman kita yang memang ada temannya. Lalu ya udah kita hanya kunjungan aja di depan rumahnya, say dada-dada gitu ya. Iya, iya. Terus bertemu dalam jarak yang aman, terus Hmm. pakai masker atau face shield, terus abis itu setengah jam pulang gitu. Jadi membantu anak juga melihat, oh masih ada yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Iya, itu bisa jadi ide juga buat mama dan papa. Boleh tuh keliling-keliling, ajak mampir lihat sekolahnya, janjian sama satu teman, besok satu lagi gitu ya, Miss. Jadi Ya, lepas rindu ya, menghilangkan lonely-nya itu tadi ya, Miss ya. Oke, berarti yang bisa kita sampaikan kepada mama dan papa di rumah, kita lihat ciri-ciri ini tadi ketika anak perubahan sikap, bisa jadi karena lapar, health itu tadi ya, hungry, lapar, bisa jadi karena attention, butuh perhatian, atau lonely, kesepian, itu tadi kangen teman, kangen main ke tempat-tempat lain, atau tired, capek, kurang tidur, butuh istirahat, atau misalnya karena bebas waktu, jadi kadang tidurnya kemalaman, karena dianggap besoknya nggak ada kegiatan, jadi anak boleh tidur malam. Itu juga pengaruh ya, Miss?
biologisnya berubah, jadi anak merasa capek. Atau stres, yang kelima ya, stres bisa karena nggak enak badan, lagi sakit, atau terlalu serius, itu tadi. Nah, hal-hal ini mungkin terjadi selama kita di rumah 3 bulan ini. Jadi ketika kita mendapati anak berubah sikap, kalau kita tahu dia lapar, ya solusinya kita tahu. Kalau dia tahu, karena kalau kita tahu dia capek, solusinya apa. Jadi kita find out dulu, kita cari tahu dulu dari hal itu tadi ya. Oke. Iya, kalau anak tidak mau diajak bekerja sama, tidak mau mengerjakan tugasnya, jadi memang kita harus membutuhkan waktu untuk terkoneksi dulu dengan anak, mencari tahu apa yang terjadi, lalu kita bisa mengkomunikasikan dan bernegosiasi dengan anak apa ya yang bisa dilakukan gitu. Tetap hindari iming-iming gitu ya. Oke, mungkin menjawab juga pertanyaan Mama Kinandari ya, nggak apa-apa Mama. Selesaikan satu PR aja satu hari, nggak usah langsung dikebut semuanya. Kalau ditumpuk satu hari mungkin jadinya berat. Ikutin anak, dan yang penting tadi komunikasi gitu ya, buat Mama Kinandari. Oke, Miss Astrid, terima kasih juga Mama Papa pertanyaannya. Tapi sayang sekali waktu kayaknya sudah mau habis. Miss Astrid, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Nah, rekaman video ini bisa nanti dicek di YouTube channel Rumah Anak Cilandak, nanti subscribe dulu, jangan lupa. Miss Astrid, jadi mau kasih demo Teraplay untuk Mama dan Papa di rumah biar bisa main. Oke, jadi kalau demo Teraplay kita bisa sebentar ya, saya buka contekan saya dulu nih. Karena tadi sering ininya marah-marah ya, komplainnya marah-marah. Ya. Coba kita yang pertama kegiatan check up. Check up ini pernah dilakukan oleh kita Rumah Anak Cilandak di sekolah. Check up itu sebenarnya mencari tahu apa yang ada di anak kita. Jadi misalnya gini, saya check up ke Mbak Dita ya. Wah, Mbak Dita hari ini pakai baju hijau garis-garis putih. Lalu kalau diperhatikan, Miss Dita di sini tuh ada tai lalat ya di mata kanannya Miss Dita. Oh, bagus sekali, unik. Jadi kita memberikan notifikasi yang pada hari itu bisa kita lihat pada anak kita. Hari ini saya juga ngelihat Miss Dita pakai lipstik warna merah. Jadi hanya notifikasi ringan seperti itu. Atau kita bisa melihat pada saat anak baru bangun tidur, terus kita masih bantu dia bangun, kita ada di sampingnya dia. Oh, kamu bangun tidur, coba Mama cek dulu jumlah jarinya hari ini kamu lengkap nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Dengan sentuhan ya. Iya, jadi kita sentuh tangannya, kan tangan kita hangat ya, jadi kita ada terus sentuh tangan anak kita, 2, 3, jadi ini membantu sebenarnya kayak kita hadir untuk dia secara emosional. Lalu kita pandang matanya gitu, terus kita bisa lihat, wah rambut kamu nih selama 2 bulan kayaknya lebih panjang ya, kita belum potong rambut ya. Nah, rambutnya bisa kita sentuh, kita pijat-pijat dikit. Jadi rasanya tuh enak dan rasanya spesial. Coba deh kita aja lakukan sendiri tuh kayaknya kita ngerasa disayang banget gitu ya. Usapan yang lembut ini. Jadi ini jenis check up. Lalu kalau malam hari kita bisa cek ada nggak bekas luka. Kalau ada bekas luka di tangannya dia atau di kakinya dia, kita bisa kasih minyak atau lotion di sekitarnya dia kalau lukanya masih belum kering ya, biar nggak perih gitu. Nih Mama kasih lotion biar rasanya enak, biar cepat sembuh lukanya. Terus nggak perlu buru-buru gitu ya, nggak perlu gitu. Tapi kita, oh enak ya rasanya. Tuh kita bisa bilang, harum, kaki kamu jadi harum.
mama senang ciumnya gitu. Jadi ini membantu anak merasa diperhatikan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa coba mendekor anak kita, dan juga kemudian anak kita mencoba melakukannya ke kita. Jadi kalau di dapur ada aluminium foil, aluminium foilnya boleh dirobek, terus kita bilang, mama mau atau papa mau bikin sesuatu yang spesial untuk kamu. Terus kita bisa bikin gelang, atau kalung, atau mahkota, untuk dikasih ke anak dengan aluminium foil. Atau juga kita bisa membuat pedang buat anak laki-laki ya, atau jam gitu. Wow, bagus sekali nih. Jadi kita mengatakan, oh bagus sekali nih. Wow, terlihat bagus di kamu kreasi mama. Kalau kamu mau buat apa untuk mama? Jadi mungkin nanti dia akan bikin sesuatu. Dan anak bisa menunjukkan kreativitasnya. Kadang-kadang ada anak yang bisa sampai bikin tas, dia bilang ini tas Elvi untuk mama gitu. Tapi dari aluminium foil. Nah, setiap ide ini diapresiasi, jangan dibilang, tapi ini kan bohongan, ini kan aluminium foil. Jangan ya, namanya juga bermain gitu. Jadi kita dibawa santai aja. Itu bisa. Jadi ini akan membantu anak merasa berharga. Lalu sampahnya, hati-hati, waktu beresin, jangan langsung aluminium foilnya langsung kita wrap, terus kita taruh di tempat sampah. Karena kan dibuatnya sudah spesial. Jadi kadang-kadang anak ingin simpen, anak ingin dipajang. Atau kita bisa tanya, ini boleh nggak? Iya, ini boleh nggak, mama mama beresin? Kalau boleh, jaga-jaga beresinnya pas anak lagi nggak lihat. Kalau kita mau buang ke tempat sampah gitu ya. Jadi sangat hati-hati karena dalam prosesnya terjadi proses pakai hati yang pakai perasaan soalnya. Betul sekali. Lalu kita bisa naruh bedak taruh di tangan anak kita, gitu. Terus nanti aku lupa bawa bedak nih. Nah, bedaknya ini kan ada di telapak tangan anak kita. Lalu kita bisa cek, misalnya namanya Dita. Kita cek, oh ini nih ada huruf D. Jadi kita cari, sama nih kayak nama anak kamu nih. Sama nih kayak nama kamu D. D. Jadi kita telusuri bedaknya di tangan anak kita. D. I. I. Kan I biasanya gampang ya. I, nih D, I. Terus nama kamu abis DI huruf apa ya? Huruf T. Oh ini nih, adanya T besar nih, T besar. Terus A lagi. A-nya yang mana ya? Oh ini A. A-nya tapi nggak ada tengahnya ya. A-nya cuma segitiga gini aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi mama dapet nih nama kamu di tangan kamu. Terus abis itu kita bisa lihat, oh kalau sekarang tangan mama ada nggak ya nama kamu di tangan mama? Gantian ya, Miss? Oke, ya. Berarti kalau kayak tadi yang poinnya bikin karya bersama, juga termasuk salah satu menyelesaikan tugas sekolah sama-sama yuk, gitu misalnya ya, Miss? Bareng-bareng bikin rumah-rumahan, bikin karya sama-sama, itu juga bisa salah satunya ya. Oke, karena bahannya sudah disiapkan. Dan yang penting itu tadi ya, dalam permainan ada tatap mata, ada sentuhan, ada tertawa sama-sama, happy sama-sama, ekspresi happy sama-sama gitu ya. Betul. Ya, itu yang penting yang harus diterapkan oleh mama dan papa di rumah. Oke, Miss Astrid, terima kasih banyak tipsnya dan juga permainan terapinya. Semoga mama dan papa di rumah bisa praktekkan. Jadi anak-anak bisa lebih happy, dan yang penting tadi cari tahu dulu sumber emosi anak itu karena apa. Apakah dia betul-betul karena jenuh, atau ternyata dia memang lagi nggak enak badan, atau karena kita yang terlalu serius. Jadi kita harus lebih playful. Gitu ya. Terima kasih banyak Miss Astrid. Sehat selalu. Mama dan Papa. Sama-sama Miss Dita. Mama dan Papa, rekaman video ini ada di YouTube channel Rumah Anak Cilandak. Subscribe dulu ya, agar nanti bisa selalu update dengan tips-tips dan dongeng-dongeng pendidikan untuk balita. Nah, dalam 2 jam ke depan, silahkan bagi Mama Papa yang masih ingin bertanya, boleh langsung lewat DM atau WA nomor RAC yang tertera pada bio.
Terima kasih untuk semua yang sudah partisipasi. Sampai ketemu lagi di IG Live RAC berikutnya. Miss Dita dan Miss Astrid pamit dulu ya. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan tetap bermain-main. Dadah. Terima kasih Miss Astrid.